Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kelas 6, Madrasah Bidayah Thoriqul Huda, Randu Padangan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masih semangat. Pagi hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam kelas 6, tepatnya hari Senin, tanggal 8 Maret 2021. Yaitu bertemakan Wali Songo. Anak-anak sekalian, kita sudah memahami Wali Songo adalah salah satu waliullah kekasih Allah yang berjumlah 9. Yang kita bahas pagi ini adalah Sunan Kalijogo. Wali artinya adalah kekasih. Maka dari itu, orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Indonesia umumnya. Sebelum kita mempelajari Wali Songo, khususnya yaitu Sunan Kalijogo, anak sekalian, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi pemahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya wal muslimina amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Anak-anak sekalian, bersama MI Thoriqul Huda, Hikmat Bermartabat, mari kita mulai pelajaran yang pertama, yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali yang menyebarkan agama di Pulau Jawa. Umumnya negara kita tercinta yaitu Indonesia. Asal-usul atau biografi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah gelar yang diberikan kepada Raden Mas Sahid Beliau putra dari Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. Tumenggung Wilatikta adalah keturunan Ronggolawi yang sudah beragama Islam dan berganti nama Raden Syahur. Ibunya bernama Dewi Nawangrum. Raden Syahid ini menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak, mempunyai putra 3. Yang pertama bernama Raden Umar Said atau Sunan Muria. Yang kedua yaitu Dewi Ruqayyah. Yang ketiga yaitu Dewi Sofiah. Beliau adalah dari kalangan keluarga bangsawan asli di Istana Tumenggung Aryotejo alias Adipati Wali Takhta di Tuban, Jawa Timur. Seorang bangsawan, dia dididik dalam bidang pemerintahan dan kemiliteran. Khususnya yaitu di bidang angkatan laut. Ia juga ahli di bidang pembuatan kapal laut yang dibuat dari kayu jati. Nama asli mudanya, nama kecilnya yaitu Raden Mas Sahid atau Jaga Sahid. Ia mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijaga untuk mengislamkan
penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijogo melakukan uzlah atau mengasingkan diri, bahasa Jawanya yaitu bertapa, untuk beribadah selama 3 bulan, tepatnya di Pulau Ubin, Malaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun, menyiarkan Islam di Cirebon. Anak-anak sekalian yang cintai dan saya banggakan, bisa dipaham? Mula-mula ia menyamar sebagai marbot, tukang pembersih masjid yang bertanggung jawab kebersihan masjid, namanya marbot, tepatnya di Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah ia bertemu Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Kalijogo dikawinkan dengan adiknya Sunan Gunung Jati yang bernama yaitu Siti Jainab. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bersama MI Torik Huda yang hebat bermartabat. Selanjutnya kita lanjut peran dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Yang kedua mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal. Sunan Kalijogo berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijogo dan anggota Wali Songo lainnya mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati. Anak-anak sekalian, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman, itu di antara kesepakatan. Yang kedua, bentuk wayang berupa arca harus dirubah. Yang ketiga, merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islami. Kemudian yang keempat, cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Kemudian yang terakhir yaitu pagelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun, jauh dari maksiat. Paham, Tom? Selanjutnya kita paham, salah satu contoh perubahan cerita diterapkan Wali Songo, misalnya cerita-cerita dewa menjadi tokoh sesembahan diubah menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam yang jalurnya dari Nabi Syed. Begitu juga tokoh-tokoh yang diidolakan dalam ajaran Kepitayan seperti Semar, Petruk, Nalagareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang mampu mengalahkan dewa-dewa agama Hindu. Anak-anakku sekalian, yang kedua yaitu mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan alkulturasi masjid. Sunan Kalijogo mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati masyarakat. Tembang atau musik tradisional Jawa telah dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijogo. Beberapa tembang cukup dikenal masyarakat Jawa seperti Rumekso ing Wengi, tembang Lir Ilir, memuat ajaran spiritual. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian Sunan Kalijogo juga mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kalijogo patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Antara lain, 1. Melalui pendekatan kebudayaan. Dalam masyarakat Cirebon atau di Tuban, tembang-tembang dan akulturasi adat masjid yang banyak mengikutkan membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara menggabungkan kebudayaan Islam dan lokal sudah berlangsung lama. Tembang atau puisi tradisional itu adalah salah satunya. Kemudian anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, di situ sikap dan perilaku positif Sunan Kalijaga. Di antara yaitu 1. tekun, istiqomah, dan toleran. Yang kedua, seniman kreatif, punya banyak ide dan gagasan. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kalijogo patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. 1, yaitu tadi
tekun, istiqomah, dan toleran. Nomor 2, seniman kreatif punya banyak ide dan gagasan. Usia yang panjang bagi Sunan Kalijogo memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri, menyebarkan Islam, penyebaran Islam yang cukup meluas di tanah Sunan Kalijogo dan Wali Songo lainnya, dikarenakan ketekunannya berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain, dari desa satu ke desa lain, dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaan dengan cara santun, toleran, tanpa paksaan. Pak Intum? Lanjut, anak-anak sekalian, yang kedua, Sunan Kalijogo adalah seniman kreatif, punya banyak ide dan gagasan, berbagai peninggalan bersejarah seperti gubahan, tembang karya, suluk rancangan, dan lakon wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat-alat gamelan, rancangan, alat-alat pertanian, dan sumbangsih terhadap ketatanegaraan yang baik merupakan sikap hidup bernilai positif untuk diteladani. Anak-anak sekalian, lanjut. Salah satu tembang yang terkenal di telinga kita, khususnya umat Islam, yaitu diantaranya sebagai ajaran Sunan Kalijogo waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, yaitu yang terkenal dengan tembang Lir Ilir. Anak-anak bisa? Mari kita menyanyi bersama sebagai bahan ajar kita. 1, 2, 3, menyanyi bersama. Lir ilir, lir ilir, andure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten aja. Caangon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo baso totot ira. Totot ira, kumitir bedaing pinggir, tondo mono jumatono, kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Sun surah iyo. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Lir Ilir adalah bahasa Sanepo yang ditujukan oleh para orang Islam, khususnya santrinya Sunan Kalijogo. Orang Islam dianggap bagaikan tanaman, bagaikan seorang pengantin baru, memanggil orang Islam, semuanya yaitu Cahangon, supaya orang Belanda tidak curiga. Kita di dalam mencari ilmu diharapkan yaitu untuk kepentingan kita masa depan, untuk mencuci dosa kita, membersihkan dosa kita, sehingga kita bisa selamat di dini wa dunya wal akhirah. Artinya dondomono di dalam tubuh kita, jiwa kita banyak dosa. Maka dari itu kita disuruh mencuci dosa itu dengan istilahnya thalabul ilmi. Di masa masih ada kesempatan, ada waktu, kita harus semangat, optimis. Kita tetap harus mencari ilmu dengan semangat supaya kita bahagia baik di alam barzah maupun di alam akhirat. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin sedikit daripada pelajaran SKI pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Sunan Kalijogo, kita mendapatkan hikmah, bisa meneladani, yaitu mencari ilmu dengan kesabaran, dengan ketekunan. Insya Allah kita akan menemukan apa yang kita citakan. Mudah-mudahan anak-anak kelas 6 dengan mempelajari Wali Songo ini, nanti menghadapi ujian yang akan datang, baik ma'arif maupun dan lain sebagainya, kita diberi kemudahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, fi dini wa dunya wal akhirah, sehingga kita menjadi anak yang soleh dan solikah. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bersama MI Thariqul Huda yang hebat bermartabat, mari kita tutup kafaratul majlis supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahumma fiq ila wa tariq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.